Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Sugierto dengan NIM 2210 202037 dari kelas PAIB dan dari kelompok 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interrelasi filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, kedudukan filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, interrelasi antara filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, persamaan dan perbedaan filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan masuk ke materi kedudukan filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Yang pertama ada filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, philia, yang berarti love atau cinta, dan sophia yang berarti wisdom atau kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis, arti istilah ini berarti cinta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang melandasi suatu konsep pemikiran manusia secara sungguh-sungguh untuk menemukan suatu kebenaran yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidupnya. Sedangkan secara khusus, filsafat adalah sikap atau tindakan yang lahir dari kesadaran dan kedewasaan seseorang yang berpikir secara mendalam tentang berbagai hal dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan korelasinya. Yang kedua itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berasal dari pengamatan, studi, dan pengalaman yang tersusun dalam suatu sistem untuk menentukan sifat dan prinsip tentang apa yang sedang dipelajari. Jadi, ilmu bisa disebut ilmu pengetahuan, namun secara singkat sering disebut sebagai ilmu saja. Sedangkan sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara ilmu dan ilmu pengetahuan. Ilmu itu adalah pengetahuan yang pasti, sistematis, metodis, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum tentang objek penelitian. Sedangkan pengetahuan ialah sesuatu yang menjelaskan adanya sesuatu yang diperoleh secara normal melalui pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada agama. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tatanan iman atau keyakinan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan aturannya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kata agama berasal dari agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata cara lain untuk mengekspresikan konsep ini adalah agama yang memiliki religion dan akar pada religier, yang berarti mengikat kembali. Maksud dengan agama, seseorang mengikat dirinya kepada baik itu ilmu, filsafat, dan agama bertujuan setidaknya berurusan dengan satu kesamaan, yaitu kebenaran. Ilmu dengan metodenya sendiri dalam mencari kebenaran tentang alam dan manusia, filsafat dengan karakternya sendiri juga mendekati kebenaran, baik tentang alam, manusia, dan masyarakat yang mulia. Demikian juga agama dengan ciri-cirinya juga memberikan jawaban atas semua pertanyaan dasar yang diajukan manusia tentang alam, manusia, dan Tuhan. Namun, baik ilmu, filsafat, dan agama juga memiliki hubungan lain. Artinya, ketiganya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pada manusia, karena setiap masalah yang dihadapi manusia sangat berbagai. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan agama, seperti cara kerja mesin yang bisa diselesaikan dengan sains. Pemikiran logis dalam Islam didasarkan pada harmoni dan integrasi, ada pemisahan antara agama, politik, dan ilmu pengetahuan, atau antara pikiran dan pikiran, jiwa dan tubuh. Memang benar bahwa topik ini tidak sama. Kita dapat menggambarkan hubungan antara unit-unit ini dan menganggapnya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Dan yang keempat, kebudayaan. Suatu kebudayaan ialah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu.
Cara berpikir dan cara merasa itu menyatakan diri dalam cara berlaku dan cara berbuat. Dengan demikian, definisi itu dapat diperpendek menjadi cara berlaku berbuat dalam kehidupan dan dapat diperpendek lagi menjadi cara hidup atau way of life. Jadi, kebudayaan meliputi segala kehidupan manusia. Kehidupan begitu luas, sehingga pengertiannya menjadi kabur. Cara berpikir dan cara merasa merupakan kebudayaan batinia, sedangkan manifestasinya dalam bentuk cara berlaku dan cara berbuat atau cara hidup adalah kebudayaan lahiriah. Produk cara berlaku berbuat itu yang berbentuk benda disebut kebudayaan material. Cara berpikir dan merasa membentuk sikap jiwa atau mentalitas, mungkin juga dikatakan mentalitas atau sikap jiwa itu menyatakan diri dalam cara berpikir dan cara merasa. Sikap jiwa itu adalah batinia, lahiriah, ia menjelma sebagai sikap hidup dan pandangan hidup serta tujuan hidup. Selanjutnya, materi kedua, yaitu interrelasi antara filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Baiklah, yang pertama, interrelasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmu maupun filsafat sama-sama mencari pengetahuan, dan pengetahuan yang dicari sudah tentu pengetahuan yang benar. Dalam segi ini, maksud keduanya sama, tetapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Pengetahuan ilmu melukiskan, sedangkan pengetahuan filsafat menafsirkan. Bertolak dari sifat pelukisan itu, Arthur Thomson mendefinisikan ilmu sebagai pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten dalam istilah-istilah sesederhana mungkin. Bukan saja ilmu, tapi juga filsafat mencari pengetahuan yang pasti, eksak, teratur, dan tersusun. Kebenaran ilmu adalah sepanjang pengalaman, sedangkan kebenaran filsafat sepanjang pemikiran. Ilmu mencari pengetahuan dari segi-segi tertentu bidang-bidang khusus, sedangkan filsafat mencari pengetahuan dari semua segi dan bidang menyeluruh. Ilmu mempelajari unsur-unsur alam, yaitu benda-benda mati saja, hewan, tanaman, manusia saja, bumi saja, bulan, matahari, dan bintang saja. Filsafat mengingini pengetahuan tentang seluruh alam. Ilmu mempelajari segi-segi tertentu kehidupan. Filsafat mempelajari kehidupan menyeluruh. Ilmu mempelajari jurusan-jurusan tertentu tentang hukum, yaitu hukum adat, hukum kriminal dan perdata, hukum modern, hukum dagang, hukum laut, hukum internasional, hukum negara, dan lain-lain. Filsafat mempelajari asas dari segala hukum, maksudnya, tujuannya, nilainya, dan asalnya. Bahkan ialah yang menyelesaikan pengetahuan tentang pangkal bertolak dari ilmu itu. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik dengan terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Yang kedua, interrelasi antara filsafat dan agama. Interrelasi filsafat dan agama sama-sama merupakan sumber nilai, terutama nilai etika. Dalam hal ini, nilai-nilai etika filsafat merupakan produk akal, sedangkan nilai-nilai agama ditentukan oleh Tuhan. Nilai-nilai etika filsafat berubah-ubah menurut ruang dan waktu, seirama dengan perubahan cara berpikir dan cara merasa manusia. Ia nisbi sekali, sedangkan nilai-nilai etika agama mengatasi ruang dan waktu, abadi, bahkan mengatasi persalihan dunia kepada akhirat. Ia mutlak karena berasal dari yang mutlak pula. Dan pembalasan laku perbuatan etika menurut agama itu adalah pasti. Baik filsafat ataupun agama menemukan norma-norma baik dan buruk. Perbedaan besar antara filsafat dan agama, antara suatu filsafat dengan filsafat lain, antara suatu agama dengan agama lain, ialah manakah yang baik itu dan mana pulakah yang buruk itu. Perbedaan-perbedaan inilah yang membedakan filsafat dan agama, antara filsafat dan antara agama dan agama. Dan yang ketiga, interrelasi antara filsafat dan kebudayaan.
Definisi kebudayaan dan definisi filsafat, keduanya bertemu dalam hal berpikir. Kebudayaan adalah cara berpikir, sedangkan berfilsafat ialah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Berpikir demikian berujung pada sikap jiwa. Manifestasi sikap jiwa itu ialah sikap hidup dan pandangan hidup, serta tujuan hidup. Dengan demikian, jelaslah betapa filsafat itu mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Di belakang tiap kebudayaan, kita selalu temukan filsafat. Perbedaan kebudayaan dapat dipulangkan kepada perbedaan filsafat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai macam kekuatan harus dihadapi seperti kekuatan alam dan kekuatan lainnya. Selain itu, manusia dan masyarakat membutuhkan kepuasan baik secara spiritual maupun material. Manusia adalah makhluk berbudaya, melalui akal manusia dan dapat mengembangkan kebudayaan. Demikian pula, manusia hidup dan bergantung pada budaya apa yang merupakan hasil ciptaannya. Kebudayaan memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi ciptaannya. Dan budaya juga diharapkan dengan pendidikan yang akan mengembangkan dan membangkitkan budaya-budaya terdahulu, agar tidak punah dan dilestarikan selamanya. Oleh karena itu, dengan adanya filosofi, kita dapat mengetahui tentang pekerjaan manusia yang akan mengarah pada teknologi yang memiliki kegunaan utama dalam melindungi manusia dari lingkungan alamnya. Dan yang terakhir, persamaan dan perbedaan filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Yang pertama, persamaan antara filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan bertujuan untuk kebenaran dan bertindak berdasarkan sebuah pernyataan kebenaran. Filsafat berusaha menemukan kebenaran dengan cara menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Allah, sedangkan kebudayaan mencari kebenaran melalui hasil dari pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh latar kehidupan manusia dalam beberapa aspek seperti agama, suku, ras, pengetahuan, dan status sosial. Dan materi yang terakhir adalah perbedaan antara filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Filsafat dan ilmu keduanya memiliki sumber yang sama kepada ra'yu manusia untuk dicari kebenaran. Ra'yu manusia itu mulai dari akal, pikiran, budi, rasio, nalar, dan reason. Agama mencoba mengungkapkan, menjelaskan, dan membenarkan kebenaran berasal dari wahyu. Ilmu mencari kebenaran berdasarkan metode, pengalaman, dan percobaan. Sedangkan manusia mencari kebenaran agama dengan cara atau mempertanyakan dari berbagai masalah kitab suci dan firman Tuhan. Sedangkan kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta, rasa, dan karsa sikap hidup dan pandangan hidup. Dengan demikian, jelaslah filsafat mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Di balik kebudayaan ditemukan filsafat. Perbedaan kebudayaan dikembalikan kepada perbedaan filsafat. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan dari materi interrelasi antara filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.